Maksudnya yang ditingkatkan di sini adalah terkait dengan nilai ya, nilai dari arus sinusoidal ya. Misalnya I1 sama dengan 6 cos 3T, I2 sama dengan 4 cos 3T. Sebagaimana kita sudah pelajari rumusnya di tabel yang dulu kita pernah singgung di awal pertemuan. Ya. Kemudian arus-arus tersebut kita diminta untuk menerapkan hukum Kirchhoff 1 ya. Saya rasa untuk hukum Kirchhoff 1 nggak ada masalah karena sudah dipelajari juga di rangkaian mata kuliah rangkaian listrik 1. Sehingga bedanya hanya saja dulu di rangkaian listrik 1 itu nilai mutlak yang kita gunakan. Ya, artinya tidak dipengaruhi oleh sin cos atau tidak dipengaruhi oleh waktu. Ya. Sehingga untuk hal ini kalau yang nilai mutlak itu kan tinggal dijumlahkan saja arus yang masuk dengan arus yang keluar. Kemudian dicari I4-nya, tinggal tukar-tukar saja ya, operasi biasa. Tetapi kalau di sini adalah melibatkan yang disebut dengan operasi bilangan kompleks. Ya. Jadi saya tekankan lagi bahwasanya untuk di sini adalah melibatkan operasi bilangan kompleks. Sehingga mau tidak mau mahasiswa harus memahami terkait dengan operasi bilangan kompleks. Baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, itu yang disebut dengan operasi bilangan kompleks. Jadi ada penjumlahan, kemudian pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian. Kenapa ada lari ke bilangan kompleks? Karena tadi terkait dengan yang ini ya. Z R tambah JX Y tambah JB. Ya ini. Nah, oleh karena itu mau tidak mau semua mahasiswa harus pahami terkait dengan operasi bilangan kompleks. Ya. Ya, saya contohkan kita contohkan minggu lalu. Ya. Jadi jawabannya ini kan yang dicari adalah I4 ya. I4 ya masuk sesuai dengan hukum Kirchhoff 1, maka arus masuk sama dengan arus keluar. Ya. Jadi tentukan arus I4 yang keluar dari percambangan saat arus I1, I2 dan I3 masuk pada percambangan tersebut. Artinya I4 itu sama dengan I1 tambah I2 dan tambah I3. Ya. Ini konsep untuk hukum Kirchhoff-nya. Tinggal dimasukkan angka-angka I1-nya berapa, I2-nya berapa, I3-nya berapa. Ya. Sehingga dimasukkan seperti ini. Nah, di sini persoalannya ya. Nah, itu yang sudah saya jelaskan minggu lalu. Ya, misalnya ini I1-nya itu kan 6 cos 3T. I2-nya kan 4 cos 3T kurang 30 derajat. Kemudian I3-nya adalah 4 akar 3 cos 3T tambah 60 derajat. Ya. Nah, bilangan-bilangan ini itu dibawa ke dalam notasi pasor. Pasor itu pasti ada sudutnya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ya. Nah, bagaimana cara mengubah ke dalam notasi pasor? Ya, tinggal dicari saja, ya. Ya.
Tetanya ini kan nilai mutlaknya itu kan biasanya di depan sini. Ya, nilai mutlaknya misalnya ini 6 cos 3T. Di sini kan nilai mutlaknya misalnya ini kan IM cos omega T sebenarnya. Ya. Jadi kalau ada bisa nulis di sini. Oh ini. Jadi kalau ini kan rumusnya sebenarnya adalah di dalam kurung T sebenarnya ini IM misalnya cos omega T kurang theta. Kurang theta. Jadi kalau ini diubah ke dalam Pascal, jadi langsung IM sudut theta. Sudut tetanya mana? Yang ada di sini. Nah, ya, nilai IM-nya adalah ini. Sehingga kalau misalnya ini kan kalau dituliskan ini berarti 6 cos dalam kurung omega T 0 derajat. Ya. Sehingga kalau 6 cos 3T, notasi pasornya adalah 6 sudut 0 derajat. Ya. Kemudian kalau ini 4 cos 3T kurang 30 derajat, maka pasornya adalah 4 sudutnya ini theta. Karena di sini min, maka min 30 derajat. Kemudian di sini ada 4 akar 3 cos 3T plus 60 derajat. Berarti di sini pasornya adalah 4 akar 3 sudut 60 derajat. Nah, sudah ketemu semua di sini pasornya. Ini. Ada pertanyaan sampai sini? Atau sudah paham? Jadi patokannya ini saja. Ya. Tadi ini yang di atas. I. Nah, ini cos omega, ini omega. Min theta. Kalau ada misalnya yang di sini 5 cos dalam kurung 4 T kurang 30 derajat, maka pasornya berapa? Pasornya otomatis ya 5 sudut berapa? Minus 30 derajat. Omega nya berapa? Ininya W-nya sama dengan 4. 4. 4. Paham nggak maksudnya? Paham? Ya. C. Oh ini ya. Ini kan ya kan di sini sebenarnya. Kan C-nya itu kan akar min 1. Bilangan imajiner kan, notasi aja kalau C. Ya kan? Notasi aja kalau C. Ini dulu, nanti kita ke sana. Ini dulu, paham nggak ya? Untuk mencari nilai pasornya. Ya. Paham kan? Ya. Jadi kalau ada nilainya seperti ini, M
I sama dengan, misalnya I1 di sini kan 5 cos dalam kurung 4T kurang 30 derajat, berarti pasornya adalah ini 5, ambil dari sini. Tetanya mana ya, di sini 30. Kalau dia plus di sini berarti di sini plus juga. Ya. Paham sampai sini? Yang di Zoom paham nggak? Paham, Pak. Jangan harus serius karena ini dipanggil terus nanti ini ya. Kalau dasarnya di sini nggak paham, susah nanti ya. Sama juga mau koska mau sin di sini sama ya. Dan diganti di sini sin. Sama. Tetap di sini pasornya adalah misalnya ini I1 sama dengan 5 sin 4T tambah 30. Berarti pasornya adalah 5 sudut 30 derajat. Kenapa sama ya? Karena yang diambil adalah ini. Sama nilai mutlaknya ini kan begini sebenarnya. IM theta. Cari IM-nya mana? Oh ini, di sini. IM-nya ini. Cari tetanya mana? Ya ini. 30. Kalau saya tanya, W-nya mana? Omega-nya mana? Ya ini, 4. Ya. Jadi, ini ya, itu ya.
ini adalah cos. Ini dan nah sekarang diubah lagi ke sini. Sekarang kita memang mencari hari kita karena ini mau dicontohkan saja ekstrik ini mau di sini jangan sampai kita contohkan saja ya dari sini akan kemudian hapus
sama dengan kurang. Maka ini karena kalau kanan presiden dan saya 10. Coba ini hapuskan. Hapus. Itu nggak ini. Kemudian ini. Harus paham ya, harus paham karena utamanya rumusnya ya. Jadi ini dulu ya, dipahami dengan baik begitu. Kalau sudah oke di sini ya apapun nanti kondisinya tinggal diperhatikan saja. Kalau sudah paham rumusnya tinggal diperhatikan saja min plus-nya. Sehingga dikembalikan, nah ini sudah dikembalikan. Karena di sini 3 sini, kan kos jadi kos jadi mana? Tinggal kalau di sini kos ini adalah enggak kalau misalnya tapi ini ya sudah. Nah maksudnya baru saya kirim tadi itu ya. Nah maksudnya kan sudah dijelaskan minggu lalu itu kan. Materinya ini sini dulu. Itu kan ada operasi penjumlahan sin cos itu penjumlahan kan masa di kalkulus nggak diajarkan ya, sudah kan ya, gimana kalau misalnya mau diubah dari sin ke cos misalnya
cos ke sin misalnya, ya. Nah, itu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang nggak sama, nanti misalnya cos di sini, ini disamakan dulu, baru nanti dimasukkan di sini. Ya. Dan untuk lebih mendalami terkait dengan itu tadi yang di atas, mungkin saya ingin berikan gambaran dulu biar. Nah ini, kelihatan nggak di sini? Ya, yang di apa namanya? Ini ada materi saya dapatkan ya. Tinggal di ini kan aja. Terkait dengan bilangan kompleks, karena ini kan kita akan berhadapan terus ya nanti di mata kuliah yang lain, apalagi di aplikasi nanti kita masukkan bilangan kompleks ini, bagaimana penulisannya misalnya di aplikasi MATLAB dan aplikasi-aplikasi yang lain. Ya. Jadi bilangan kompleks adalah gabungan dari bilangan nyata real dengan bilangan imajiner. Makanya di situ I itu sama dengan J. Makanya penulisan kita sebenarnya adalah misalnya tadi itu Z sama dengan A tambah JB, atau bisa juga dituliskan Z sama dengan A tambah I, bisa juga J juga bisa, tergantung dari itu kan notasi saja, di mana I atau J itu tidak lain adalah nilainya adalah akar min 1, akar min 1. Jadi kalau ada penulisan di atas seperti itu, Z sama dengan A tambah JB, mana bilangan realnya, mana bilangan imajinernya. Tentunya bilangan realnya itu adalah A, kemudian bilangan imajinernya itu adalah B. Karena disebutkan di sini bilangan kompleks itu adalah gabungan dari bilangan nyata dan dengan bilangan imajiner. Nah, itu yang konsep itu yang harus dipahami ya. Nah, di sini ada beberapa ya. Ya, di sini ada bilangan kompleks. Karena ada real dan imajiner, nah realnya sendiri terbagi mana sih? Nyata dengan tidak nyata ya. Nah, bilangan real terdiri dari himpunan bilangan rasional, kemudian himpunan bilangan ya irasional rasional, kemudian di sini lagi rasional terbagi lagi, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan pecahan, bulat lagi terbagi lagi, himpunan bilangan negatif, ya, bilangan cacat, kemudian di sini lagi bilangan cacat, bilangan nol dan himpunan bilangan asli. Ya. Nah, tetapi yang ini apakah bilangan imajiner itu jadi bilangan yang merupakan akar kuadrat dari suatu bilangan negatif. Ya, jadi ya makanya itu tadi ya min 1 yang saya bilang tadi. Jadi imajiner itu akar dari bilangan min. Ya, tapi umumnya yang didefinisikan itu definisi 1 ya, definisikan 1 I ya, I atau J ya. I sama dengan akar min 1 atau I kuadrat sama dengan min 1. Jadi I itu sama dengan J ya. Jadi banyak buku yang pakai I, banyak juga yang buku yang pakai J. Ya. Kemudian akar min 5 dapat dituliskan menjadi min I akar 5 ya. Kalau
Misalnya tadi itu yang mana? Ada akarnya itu 4 akar 3 misalnya. Ya. Jadi min 1 sehingga kalau di sini dilihat di sini negatif. Ya, tapi bisa saja dituliskan seperti itu. Ya. Jadi anggaplah ada akar positif, maka langsung dituliskan I min C 8 misalnya. Karena J itu adalah min akar 1. Kalau plus di sini ya tetap di sini nanti di kalau dia plus di sini karena J itu akar 1. Tapi ya logikanya aja, tapi rata-rata sekarang rata-rata itu pasti ya min imaginary. Ya. Misalnya akar min 10 berarti kan tinggal akar min 10 kan akar min satunya sebenarnya penyebarannya jadi ini mesti harus dipahami dengan baik. Ya. Karena kalau salah ini nggak bisa dipahami, semua hasilnya salah. Dan kalau kalian kerja nanti di lapangan, ketemukan hal seperti ini, itu misalnya berapa arus, misalnya arus I4, arus yang keluar dari generator misalnya, dengan rangkaian sekian. Arus yang masuk di generator sekian, arus yang keluar dari generator sekian. Ya. Kalau nggak paham maka ya hasilnya akan salah. Kalau salah wah jadi fatal kalian nanti ya. Bisa-bisa dipecat misalnya atau apa ya. Paham sampai sini ya?
Yang di Zoom ya, paham ya? Jadi pastikan ya, bilangan kompleks itu terdiri dari real dan imajiner. Mana dikatakan real, mana dikatakan imajiner. Ya. Jadi yang imajiner itu yang selalu ada I atau J-nya. Yang tidak ada adalah, yang real adalah tidak ada itu. Ya. Kemudian nah, bilangan kompleks, sebuah bilangan kompleks set dinotasikan sebagai pasangan bilangan real X, Y, dan kita bisa tuliskan set sama dengan X, Y. Nilai X adalah bilangan real, Y adalah bilangan imajiner. Ya, misalnya seperti ini ya, ada penulisan set X, Y. Jadi realnya itu adalah yang ini, kemudian imajinernya itu adalah Y. Jangan dibalik nanti, itu memang sudah disepakati oleh para ahli seperti ini. Jadi kalau kita bagi misalnya set sama dengan X, Y, kita katakan bahwa realnya adalah Y, kemudian X-nya adalah imajiner. Nanti kita disalahkan, karena ini kan sudah ditentukan oleh para ahli mereka kan. Jadi jangan, kalau sudah ditentukan jangan kita merubah-rubah dulu, ya kan? Jadi diikuti saja, ya. Karena memang ada acuannya. Jadi kalau ada koma, penulisan seperti ini ya, set sama dengan X, Y, ya. Nah, X real dari set, kemudian Y imajiner dari set. Nah, bentuk lain dari, ya ini sudah yang muncul sudah di sini ya. Bentuk lain bilangan kompleks ya, atau biasa disebut dengan bilangan rektangular. Jadi ini tadi ada seperti ini ya, set sama dengan XY, kemudian ada yang set sama dengan X tambah IY atau JY, terserah ya. Nah, ini yang kita sudah bahas tadi. Jadi set sama dengan X tambah IY, kemudian di sini set sama ini, jadi tidak lain adalah I itu tidak lain dari -1 atau akar -1, karena ini kan I kuadrat kan, berarti kalau dituliskan kan akar -1. Ya. Sehingga X sama aja ini. X sama dengan bilangan real dari set, kemudian Y sama dengan imajiner dari set. Ya. I kuadrat di sini -1, berarti kalau I sama dengan akar -1. Ya. Nah, sehingga kalau kita modelkan dalam ini, maka bilangan real itu diilustrasikan sebagai sumbu X, kemudian sumbu Y imajiner. Karena tadi kan X, Y. Ya, tadi kan X, Y di sini. Ini. Nah, ini X, Y. Ini juga X, Y. Sehingga semua tadi X itu adalah bilangan real, kemudian Y adalah imajiner. Nah, kuadran pertama kan real dan imajiner itu kan pasti positif. Kuadran kedua berarti realnya negatif, kemudian imajinernya positif. Kemudian kuadran ini kuadrannya, kuadran ketiga bilangan realnya apa? Negatif, bilangan imajinernya adalah negatif. Kuadran keempat realnya positif, imajinernya negatif. Nah, jadi kalau misalnya dituliskan di sini,
Jadi tadi dicontohkan berarti Z sama dengan misalnya di sini X ya, X. Karena ini tambah berarti tambah J atau IX. Sorry. Y. Ya, susah nih. Kemudian di sini berarti Z sama dengan apa? Z sama dengan min. Min ini kan min. Ya. Min X tambah Y. Kemudian di sini sama-sama minus. Ya, berarti min X min Y. Kemudian di sini Z sama kuadrat keempat X kurang Y. Nah, bisa juga sih sebenarnya di sini kamu tuliskan X tambah dalam kurung min Y. Bisa juga ya. Itu saya rasa ini hal-hal penulisan saja, ya kan? Nah, sehingga ujung-ujungnya kan di sini juga S kurang ini plus min kan pasti kurang kan. Nah, oke, ya ini harus dipahami juga di sini, ya. Oke, sehingga ini sudah dituliskan. Dari X ini, ya itu sudah dituliskan. Pas ini kalau lambat betul masuk. Nah ini tadi real. Jadi 4. Kalau di sini bisa dituliskan Z sama dengan 4 tambah J6. Ini kan A. Nah, ini dituliskan lagi. Tadi X, ya, XY. Sekarang simbolkan, anggaplah A, B. Yang kita contoh seperti contoh di atas. Jadi Z sama dengan A tambah B. Ya kan? Nah, jadi di sini 4. Apanya? X-nya itu sama dengan 4 di sini, 6 di sini. Ya. Buatlah grafik bilangan kompleks berikut. Ya, di kuadran pertama kan. Kemudian kalau ini buatlah grafik bilangan kompleks berikut. Z min 4 tambah 3J. Dia di kuadran kedua. Kenapa? Karena realnya min. Berarti di sini kan min J min tambah, paham nggak kenapa dia di sini? Di kuadran kedua. Hah? Karena oh, betul. Oke, jadi hal-hal sepele seperti ini, sepele aja, tapi kalau nggak dipahami, jadi berapa nilai bilangan kompleks dari grafik berikut ini? Berarti Z sama dengan min 6 ya 2J bisa C2, tapi umumnya ini dulu kan C-nya ya. C kalau di aplikasi nanti mau di belakang I-nya, mau di depan I-nya, atau mau di belakang J, atau mau di belakang angka depan angka J-nya sama, tapi umumnya kalau di ini kan di depan ya, JB ya. Atau IB. Berarti kalau di sini Z sama dengan 6 min 6 kurang J2 atau I2.
Itu penyebutan saja, tapi kadang-kadang kalau kita presentasi di company internasional atau apa, kadang-kadang dipermasalahkan sama orang lain kan. Jadi umumnya saja, yang umum itu yang disebutkan. Misalnya ya, yang umum disebutkan nanti ya Z sama dengan min 6 kurang C 2. Jangan bilang 2C atau 2I misalnya. Karena yang umum saja yang disebut. Saya rasa kalau ini buat grafik, nilainya ini kan ya 4, kuadran pertama ini, kuadran kedua, ini kuadran ketiga, ini kuadran keempat. Ya. Kan 0 misalnya, ini kan 0 di belakang. Yang paling penting sebenarnya adalah di sini juga ya, ada beberapa penulisan bilangan kompleks ini. Rektangular, polar, dan eksponensial. Ya. Bilangan rektangular itu dituliskan A tambah JB yang tadi yang di atas. Itu ya. Kemudian gambar grafiknya, oke, penulisannya ini ya. Gambarnya juga ini sudah dijelaskan tadi itu. Ya. Kalau mau dibuat dalam bentuk grafik ya, ini yang kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, tinggal lihat aja mana yang min, mana yang plus. Ya, paham kan? Mana min, mana plus ya. Ya. Kemudian bentuk polar. Ya. Jadi bentuk polar adalah dapat juga dalam bentuk polar dengan menggunakan suatu jarak R terhadap suatu titik polar. Jadi polar ini adalah ini. Yang pasor itu tadi, yang kita sebutkan sebagai pasor. R sudut T theta. Ya. Sehingga yang paling banyak digunakan sebenarnya adalah bagaimana berubah bentuk rektangular ke polar dan polar ke rektangular. Nah, itu yang kita jelaskan dan saya jelaskan tadi di atas itu. Jadi kalau misalnya dari rektangular A tambah JB mau diubah ke dalam bentuk pasor atau polar, R sudut. Jadi logika berpikir kita adalah kalau dia rektangular itu ya ada A tambah JB. Kalau pasor atau polar adalah ada sudutnya. Ya, R sudut theta. Jadi ini yang paling banyak ditemui nanti dalam melakukan perhitungan operasi terkait dengan arus dan tegangan sinusoidal. Contoh yang sudah kita jelaskan tadi itu. Hanya mencari arus yang masuk ya, di suatu titik, kemudian arus yang berapa arus keluarnya ya, arus yang masuk jika diketahui, arus yang keluar adalah sekian, tapi panjang urusannya ya kan, panjang urusannya hanya satu, hanya mencari 4 jika diketahui arus yang masuknya hanya I1 tambah I2 tambah I3, tapi panjang sekali urusannya karena melibatkan bilangan kompleks ya. Nah, ini yang saya sudah jelaskan tadi. Untuk mencari R-nya, ketika misalnya dalam bentuk rektangular kita ubah ke dalam bentuk polar, maka cari dulu R-nya berapa, cari tetanya berapa. Ya. Bagaimana cara cari R-nya? Jadi ini agak kalau kalau ini mencari A dan B. Ketika misalnya
ada di tempat mana ini? Yang terang. Nah, ini yang di sebelahnya ya. Ini nah. Arkus tangan, kita tanya arkus tangan imajiner dibagi dengan real. B itu imajiner. Nah, kalau sana ya pokoknya mudah aja sih sebenarnya, penting diingat. Yang di Zoom paham nggak? Ya, mencari. Jadi kalau sudah dapat ini nanti ya tinggal dituliskan di sini. Sudah dapat nanti. Berarti di sini R sudut batas sudut theta kuadrat. Ya berarti yang tuliskan misalnya di sini tadi I4. Atau I4 A tambah J B. Cari R-nya berarti akar A kuadrat tambah B kuadrat. R. Cari tetanya arkus tangen B per A. Kebalikannya, kalau ada seperti ini, R mau dijadikan rektangular, berarti di sini cari A-nya. Kalian di sini mungkin sudah paham tadi. R cos apa? Theta. B sama B R sin. Sehingga ketika misalnya sudah dapat A-nya, masukkan ke sini A. B-nya ya masukkan di sini B. Tetap ada JB. Ya. Jadi mau dirubah ke sini atau sebaliknya, begitu caranya. Saya diketahui pola seperti ini, kita diminta untuk mencari rektangularnya berapa. Ya, cara ini yang kita pakai. Sudah diketahui R-nya berapa di sini, misalnya R-nya 10, sini 30, berarti 10 cos 30. 10 sin 30 dapat. Kalau yang diketahui ini misalnya 3 tambah C4, mencari mau dirubah ke dalam sini, berarti di R-nya sama dengan akar A kuadrat tambah B, berarti di sini 3 tadi, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Itulah R-nya, masukkan nanti di sini R. Sudutnya berarti arkus tangen 4 dibagi 3. Itulah tetanya, masukkan theta di sini. Nanti. Paham yang di Zoom? Paham, Pak. Ya, merubah-berubah ini. Ya. Oke, kalau paham. Ada lagi bentuk eksponensial. Tadi kan ada 3. Rektangular, polar, dan eksponensial. Polar sama dengan pasor. Kalau bahasa kita ya pasornya itu ya. Yang ada sudutnya ya. Kemudian di sini bentuk eksponensial ya, di mana bentuknya adalah seperti ini, Z sama dengan R di sini E
J theta pangkat. Ini eksponensial. Kalau tadi kan ini polar, kemudian ini tadi A tambah J B. Nah, 3 bilangan ini eksponensial, ini polar, ini rektangular. Jadi ada 3 ya ini. Nah. 3 bilangan kompleks. Ya. Ini eksponensial R dikali E J theta. Eksponensial polar R sudut theta, rektangular A tambah JB. Tadi kita sudah bahas ini. Merubah dari polar ke rektangular, merubah dari rektangular ke polar. Sekarang persoalannya ini, eksponensial. Bagaimana merubah rektangular ke eksponensial atau sebaliknya? Bagaimana merubah polar ke eksponensial atau sebaliknya? Ini yang jadi pusat perhatian untuk bisa dipahami. Hanya merubah bentuk bilangan kompleks satu dengan bentuk bilangan kompleks yang lain. Kenapa perlu ya? Karena kalau sudah salah di sini ya wes. Oke, selesai. Dari pengalaman tadi, contoh tadi, untuk menerapkan operasi, misalnya operasi penjumlahan dan pengurangan, itu menggunakan A tambah J B atau rektangular. Kemudian perkalian dan pembagian itu menggunakan R sudut theta. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang akan dijumlahkan, ya, akan dijumlahkan, maka kalau dia dalam bentuk pasor seperti ini atau polar seperti ini harus dibawa dulu ke rektangular A tambah JB hanya untuk penjumlahan dan pengurangan. Makanya tadi ini contoh yang tadi itu dibawa dulu ke rektangular. Jadi pokoknya kalau kalian akan menjumlahkan sesuatu, maka harus dalam bentuk bilangan rektangular. Mengurangkan sesuatu harus dalam bentuk rektangular. Kemudian mengalihkan sesuatu harus polar. Membagi sesuatu harus polar. Betul. Yang mana? Yang mana? Sebentar dulu, itu dari bentuk apa dulu? Bilangan apa? Iya, sebelumnya diketahui nilai dalam bentuk. Oh, ya makanya. Jadi kalau diketahui sebelum yang apa parameter diketahui misalnya apa tadi rektangular. Nah untuk masuk ke apa eksponensial ya betul nggak bisa loncat langsung ke eksponensial tapi harus berubah dulu ke polar. Karena di sini kan ya kelihatan di situ ada R dan tetanya ini. Ya. Jadi nggak bisa loh susah nggak bisa langsung loncat begini. Bagaimana caranya meloncat ke sini? Nggak ada jembatannya kan? Ada jembatannya. Jembatannya apa? R sama theta sudut.
ya sudutnya, ya. Nah ini hal seperti ini, betul hal-hal seperti ini yang mesti perlu dipahami oleh mahasiswa. Jadi kalau paham kan ya nasib. Jadi 3 dalam analisis elektroan ke elektroan nanti yang harus dikuatkan adalah yang 3 ini, eksponensial, polar sama rektangular. Konsep ini yang harus bisa dipahami dengan baik. Karena kalau ini tidak dipahami maka hasil akhirnya pasti salah. Yakin saya salah. Ya belum baru saya lihat di atasnya penyelesaian misalnya, baru saya lihat oh salah, berarti pasti ujungnya salah, ya kan? Dan fatal. Kalian kalau misalnya sudah kerja nanti di PLN atau di perusahaan yang bergerak di bidang listrik atau elektro, ya kalian lakukan analisis itu, maka ya pasti out aja. Kalian tidak mampu, tidak bisa. Kemampuan dasar saja nggak bisa, ya kan? Karena kenapa? Fatal sekali hasilnya. Hasil air ini fatal. Ya. Apalagi berkaitan dengan arus dan tegangan. Persoalan hidup mati orang kan. Kalau salah hitung harusnya hanya arusnya kecil, tapi salah hitung airnya besar, kan jadi masalah. Atau sebaliknya, harusnya di situ harusnya kecil, besar, hasil akhirnya kalian dapatkan kecil. Orang sudah atak-atik di situ kabelnya, enggak apa-apa kok ini kayak kecil harusnya kan. Tapi ternyata besar, salah hitungnya kan. Nah itu hal-hal seperti itu yang menjadi masalah, menjadi perhatian, sehingga apapun kondisinya kita harus bisa memahami dengan baik, ya. Jadi nggak ada masalah ini ya, merubah ketiga bentuk bilangan kompleks, mau dari jadi misalnya kalau diketahui nanti eksponensial mau diubah ke dalam rektangular, sama juga sebaliknya. Jadi harus dibawa dulu ke polar, baru ke rektangular. Atau tadi yang ditanyakan, kalau dia rektangular mau ke eksponensial harus dibawa ke polar dulu, baru ke eksponensial. Jadi sebaliknya. Ini jembatan ya, jembatan polar ini adalah jembatan untuk eksponensial ke rektangular dan rektangular ke eksponensial. Nah, tinggal kan nanti bisa kalkulator eksponensial atas kan bisa kan? Ya harus alat bantu misalnya kan. Nah, misalnya kalau kalian mampu hitung manual nggak usah pakai alat bantu ya silakan saja. Baik kalkulator maupun Excel maupun aplikasi komputer yang lain. Ya. Mau gunakan MATLAB juga bisa. Ya. Jadi nggak mampu kita nanti kalau belajar misalnya di transmisi atau di analisis sistem tenaga, workflow atau di mana saja yang terkait dengan melibatkan arus sinusoidal atau arus AC dan tegangan DC, ya pasti butuhkan ini. Kalau yang kalau AC ya pasti rumit, kalau DC enggak, agak mudah. Nah itu agak mudah. Tinggal hitung biasa. Kalau AC kan angka mutlak, ya kan tidak dipengaruhi oleh waktu, tidak ada sinusnya kan selesai. Ya, karena ini kan kenapa begini, karena pembangkit sekarang sumber energi listrik itu rata-rata adalah AC. Sehingga dari pembangkit ke konsumen itu kan harus lewat gardu induk dulu, kemudian transmisi, distribusi, ya kan, sehingga arus yang ada di gardu induk, transmisi, distribusi sampai ke rumah itu AC semua, dalam bentuk AC. Kecuali pemakaiannya diubah menjadi DC. Sehingga perhitungan ini pasti kita mau tidak mau harus itu, karena banyaknya harus AC kan. Oke, ada pembangkit yang langsung
DC, misalnya PLTS kan DC, solar cell itu kan DC. Cuma kan tidak melalui saluran gardu induk, tidak melalui saluran transmisi. Kemudian pemakaiannya juga hanya kecil saja, kecil. Dan itu pun karena kalau kita menggunakan di rumah-rumah kan kebutuhan listrik yang dari rumah AC ya diubah lagi ke dalam AC. Jadi ya itu bolak-balik sebenarnya. Makanya perlu menguasai di AC, DC juga harus bisa memahami di AC. AC, DC, DC, AC itu aja mainannya sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau di elektrik itu nggak sulit, nggak terlalu banyak sebenarnya parameter. Ya cuman ya begini-begininya yang agak ini, ya ini agak sebenarnya nggak rumit juga. Ketika kita sudah paham ya nggak rumit. Ya, kalau sudah paham kan nggak susah. Nah ini yang koordinat tadi ya. Ya jadi kalau ini ada tetanya kan, teta, jadi perlu juga kan ada placement apa namanya, placement sudut tadi itu ya, yang tetanya itu kan ada plus. Jadi kalau pada satu, ya ini kan 90 sebenarnya, ini 180 ya. Kemudian ini kuadrat 1 dari 0 sampai dengan 90, kuadrat 2 dari 90 sampai 180, kemudian kuadrat 3 adalah 180 sampai 270, 270 sampai 36, ya. Nah, ini peletakan anunya, kalau misalnya kita sudah dapatkan angka tadi itu, angka berapa? Misalnya 10, ya. Matinya bawah 1, berarti dia di mana? Ya. Berarti sudutnya di mana? Min 35,1, berarti masih di kuadran pertama. Masih di kuadran pertama kan? Oke, saya rasa nggak ada masalah. Misalnya ini, nah misalnya ini min 69,4 di kuadran keempat, ya kan? Ini contoh-contoh ya, ini bentuk polar, ya. Setelah dapat ininya, ini kan sebenarnya rektangular kan, rektangular diubah menjadi polar, ya. Tapi dia ini kan sudah tahu ini kalau dia A, ini kan R cos theta ini kan A, rumus A tadi kan, kemudian R sin theta B, ya. Jadi langsung aja di sini. Yang penting, kenapa saya modelkan tadi seperti itu? Karena takutnya kalau langsung seperti ini kurang dipahami nanti. Jadi ini A, rumus A tadi kan R cos theta B. Ini CB, berarti B-nya R sin theta. Ya, dapat sudah ini. 8,54 sudutnya ini. Ya. Kemudian setelah ini contoh ya dari rektangular ke eksponensial melalui pola dulu, kemudian setelah itu menjadi eksponensial. Jadi R-nya 8,54, eksponensial min J, karena dia min di sini min 69,44, ya oke. Ya, sehingga ini ya, sama aja tadi ini A-nya. Jadi sama aja kalau di sini berarti R cos theta. Kalau ini B R sin. Sama aja ya. Jadi nggak usah terpengaruh. Langsung dituliskan begini juga nggak ada masalah. Ya. Karena ini R ini dalam kurung cos, berarti R kali cos theta. Karena ini dalam kurungnya di sini berarti R
kali sin. Ini kadang-kadang kenapa saya harus tekankan di sini? Hanya kakak-kakak tingkat kalian itu yang agak rada-rada susah memahami ya. Jadi apa sih susahnya, yang penting konsen melihat gampang sih. Jadi polar sudah langsung di eksponensial. Mungkin itu aja mungkin yang penting untuk di bilangan kompleks, terutama terkait dengan 3 bilangan tadi itu, rektangular, polar, dan eksponensial. Ini tinggal contoh-contoh saja ya, contoh-contohnya saja ini. Nah, misalnya ada X1, X2, ini lebih ke kalkulus sebenarnya ini. Nah, ini kalau ada penjumlahan ini kan pengurangan ya tinggal bentuk dalam bentuk rektangular. Kalau misalnya ada pembagian misalnya nanti atau pembagian dan perkalian dijadikan polar ya dan eksponensial. Saya kira seperti itu ya. Ini contoh-contoh saja ini. Polar atau trigonometri sama aja. Oke. Mungkin ini ya. Nanti juga saya share materinya ini biar saya sudah share tadi materinya biar ada bahan lah untuk dilihat-lihat kembali ketika misalnya lupa ya. Oke, mungkin seperti ini untuk hari ini karena ada kuliahnya lagi nanti ya Pak Jiri ya. Oke, yang di Zoom gimana? Ada mau ditanyakan atau seperti apa? Oke, kalau nggak ada silakan di screenshot. Sudah nggak di screenshot? Sudah. Sudah di screenshot nggak? Hah? Siapa tadi yang Rehan gimana? Sudah di screenshot? Belum, Pak. Waktunya harusnya kamu harusnya absen, ambil absen dia nih di Misrati nanti, bawa nanti absen yang offline ya. Ada nanti kamu ke ruangan prodi demi Misrati minta absen, ada bisa di sini ada itu ada ya, absen apa nih rangkaian listrik 2 ya. Nah, baru nanti absen di sana. Jadi berapa kali sudah pertemuan offline? 3 kali ya. Ya absen aja ya nanti, karena itu laporan nanti ke ini ke fakultas ya. Kita menderita lagi nanti kalau dianggap tidak melaksanakan kegiatan offline hybrid ya. Gimana Rehan, sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita cukupkan perkuliahan kita untuk hari ini. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Yes,